Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Heriana. Saya peserta pelatihan Kartu Prakerja. Saya mengikuti pelatihan merancang kelas blended learning dari Karirmu. Nah, di akhir pelatihan ada tugas dari Karirmu yaitu untuk membuat RPP tentang blended learning. Nah, berikut saya tampilkan dokumennya. Nah, di lembar kerja 5 ini saya akan mempresentasikan RPP saya. RPP ini modulnya tentang modul belajar bahasa Inggris. Untuk identitas di sini saya sudah tulis nama sekolahnya SMP PJI Kusuma Bandung. Kelasnya kelas 7, semester 2 atau genap, mata pelajaran bahasa Inggris, topik descriptive text. Kemudian tahun pelajaran 2022-2023. Alokasi waktunya 2 kali 80 menit atau 2 kali pertemuan. Jadi ada 2 kali pertemuan, setiap pertemuannya 80 menit, setiap jamnya 40 menit. Jadi satu jam pelajaran 40 menit. Di satu pertemuan ada 2 jam pelajaran. Nah, kemudian penulisnya saya sendiri, dan untuk tujuan pembelajaran di sini ada 4. Pertama, siswa mampu menerjemahkan descriptive text dengan tepat. Kemudian siswa mampu menjawab pertanyaan dari descriptive text dengan benar. Nah, ini tujuan yang pertama dan kedua ini digunakan pada pertemuan pertama. Kemudian untuk pertemuan kedua ada 2 juga. Siswa mampu menunjukkan pengertian fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan dari descriptive text dengan benar. Kemudian yang selanjutnya siswa mampu menulis sebuah descriptive text tentang orang yang disayangi, dikagumi, diikuti, dicontoh di kertas A4 dengan margin sisi-sisinya itu 3 cm dengan benar. Jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran, tetapi digunakan untuk 2 kali pertemuan. Jadi setiap pertemuannya 2 tujuan pembelajaran. Kemudian untuk profil siswa. Nah, di sini untuk karakteristik biologis secara umum para murid memiliki fisik yang sehat, tinggi badan secara umum sangat baik. Kemudian minat para murid memiliki minat belajar dalam bahasa Inggris walaupun secara kuantitas yang memiliki minat yang cukup tinggi itu sekitar 80%, yang lainnya biasa saja. Secara umum mereka cukup antusias karena di SD sebelumnya mereka tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Kemudian cara belajar, siswa lebih ingin untuk diberikan materi dalam bentuk ceramah karena para siswa di SD belum mendapat materi bahasa Inggris yang lengkap. Tetapi dalam mengerjakan tugas mereka bisa sangat mandiri, apalagi jika menggunakan handphone sebagai sarana pembelajarannya. Kemudian karakteristik kognitif. Dari segi kognitif, para murid berada pada kecerdasan rata-rata, tapi 40% murid memiliki kecerdasan dan keaktifan dalam belajar yang sangat baik di atas rata-rata. Kemudian terakhir, dari profil siswa ini adalah karakteristik sosio-emosional. Dalam hubungan sesama siswa mereka bisa berinteraksi sosial dengan baik. Namun jika mereka harus ke depan kelas, misalnya untuk mempresentasikan atau untuk menyampaikan, mengkomunikasikan, memperagakan, kebanyakan mereka merasa malu dan tidak berani. Beberapa siswa juga terlihat pendiam. Kemudian untuk bukti dan asesmen di sini ada 2. Di sini seperti yang tadi, aktivitas itu menerjemahkan kemudian menjawab pertanyaan, itu yang pertama. Dan di sini untuk kuisnya atau untuk asesmennya ini ada 2 link soal, yaitu pertama dari Google Form dan kedua link dari Quizzes. Kemudian di pertemuan kedua menganalisis pengertian, kemudian mempraktikkan menulis teks deskriptif. Itu tidak ada pertanyaan tetapi praktek. Namun di akhir ada soal refleksi, ada 2 juga. Pertama dari aplikasi Jamboard dan kedua dari aplikasi Padlet. Kemudian untuk materi belajar
Di sini dirangkum untuk untuk materi pembelajarannya yaitu tentang descriptive text. Nah, untuk pertemuan pertama itu 30 menit sinkronos. Guru menjelaskan materi belajar dengan bantuan media laptop, proyektor maksudnya, buku teks, dan alat tulis. Kemudian 30 menit selanjutnya itu bersifat asinkronos, siswa berdiskusi dengan siswa yang lain menggunakan media handphone. Setelah selesai, guru memberikan tugas dengan media Google Form dan quizzes. Di pertemuan kedua, aktivitas sinkronos, guru memberikan materi tentang pengertian, fungsi sosial, susunan teks, serta unsur kebahasaan dari descriptive text dengan menggunakan media laptop, proyektor, buku teks, dan alat tulis. Di aktivitas asinkronosnya, guru meminta siswa berdiskusi untuk membuat descriptive text di kelas descriptive text di kertas A4 menggunakan siswa boleh menggunakan alat bantu atau media seperti handphone atau Google. Setelah pembelajaran, guru memberikan soal refleksi ya seperti yang tadi di atas disebutkan. Nah, di bagian selanjutnya itu ada alat belajar. Alat belajar yang diperlukan perlu disiapkan oleh guru itu laptop, materi atau slide, soal Google Form, soal di quizzes, handphone, proyektor, alat tulis. Kemudian alat bantu belajar yang diperlukan oleh siswa itu alat tulis, kertas A4, handphone, dan kuota internet. Untuk referensinya ada beberapa. Yang pertama itu modul buatan saya sendiri, kemudian quiz, kemudian dari internet juga, dari website, dari kelas bahasa Inggris.com itu ada descriptive text. Kemudian selanjutnya itu ada link tugas yang dibuat oleh saya sendiri. Nah, di sini ada lampirannya, ini buatan saya, teks buatan saya. Kemudian untuk materi descriptive text, pengertian struktur teks, ini dari website. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan tentang RPP dari merancang kelas blended learning ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.